Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Amanda Pertiwi dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 5B dengan Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan. Semester 5 dengan NIM 1262092031440. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang bertemakan unsur fisik dan sosial Asia Tenggara yang ada di kelas 9 semester 2. Oke, kalau begitu kita simak baik-baik ya. Let's go. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi unsur fisik dan unsur sosial Asia Tenggara. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Menjelaskan pengertian ASEAN. 2. Menjelaskan kondisi geografis dan karakteristik negara-negara anggota ASEAN. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN merupakan organisasi yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, letaknya itu di Thailand. ASEAN diperaksari oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, berikut ini ialah 10 anggota ASEAN. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Luas wilayah ASEAN yaitu luas laut kurang lebih 5.060.100 km persegi, dan sedangkan luas daratan kurang lebih 4.817.000 km. Mayoritas negara-negara di ASEAN memiliki iklim tropis karena dilewati oleh garis khatulistiwa. Letak geografis negara-negara ASEAN. Berdasarkan letak geografisnya, ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu di Hindia ke Pasifik dan Asia serta Australia. Berdasarkan letak dan bentuk geografisnya, negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu 1. Kompak, berbentuk hampir seperti lingkaran, contohnya seperti negara Kamboja. 2. Fragmented, yaitu terbentuk kepulauan yang terpisah-pisah, contohnya Indonesia. 3. Elongated, yaitu bentuknya memanjang, contohnya seperti negara Vietnam. 4. Producted, yaitu bentuk lebih kompleks dan beragam, contohnya seperti Thailand dan Myanmar. Letak astronomis ASEAN yaitu 26 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas wilayah ASEAN yaitu utara sebelah Myanmar, selatan Indonesia, barat Myanmar, timur Indonesia. Letak astronomis negara-negara ASEAN terbentuk mempengaruhi iklim dan kegiatan ekonomi penduduknya. Satu-satunya negara yang tidak beriklim tropis adalah Myanmar karena memiliki 4 musim. Bagaimana sih kondisi geografis negara-negara di ASEAN? Yuk kita ikuti. 1. Indonesia. Negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia juga dilalui oleh 2 sirkum, yaitu sirkum Pasifik dan Mediterania, yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api. Selain itu, Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan wilayahnya rawan gempa. 2. Malaysia. Malaysia terdiri atas 2 kawasan utama, yaitu Malaysia Barat yang diliputi bentukan pegunungan, dan Malaysia Timur umumnya sempit dan berawa-rawa, serta sungai-sungai yang berpendek dan berkelok-kelok. 3. Singapura. Luasnya hampir sama dengan kota Jakarta, yaitu 664 km persegi. Keadaan alam negara Singapura pada umumnya relatif datar, akan tetapi di beberapa tempat dijumpai perbukitan. 4. Brunei Darussalam.
Wilayah Brunei dikelilingi oleh wilayah Malaysia. Wilayah barat merupakan dataran rendah yang berawa-rawa. Pantai bagian utara Brunei merupakan daerah dataran yang relatif luas dan wilayahnya ini terdapat Teluk Brunei. 5. Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan. Yang termasuk pulau besar adalah Luzon dan Mindanao. Filipina banyak memiliki gunung berapi yang masih aktif karena Filipina dilalui oleh deretan pegunungan sirkumpasifik. 6. Thailand. Topografi Thailand yaitu wilayah tengah, daerah aliran sungai, wilayah timur, dataran tinggi, wilayah utara, hutan, pegunungan, dan bukit, sedangkan wilayah selatan ialah bukit. Daerah yang menjadi pusat kegiatan berupa dataran rendah di aliran Sungai Chao Phraya. 7. Vietnam. Kondisi geografis Vietnam yaitu daerah pegunungan utara, 2 delta Sungai Merah, 3 barisan pegunungan, 6 yang berhubungan dengan Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. 4. Garis pesisir pantai yang sempit antara barisan pegunungan Annamite dan Laut Cina Selatan. 5. Delta Sungai Mekong di sebelah selatan Vietnam. 8. Kamboja. Bentuk wilayah Kamboja menyerupai piring. Di bagian tengahnya terdapat dataran besar atau nesab, sedangkan bagian tepi dibentuk oleh dataran pegunungan. Negara ini dilalui oleh daerah aliran Sungai Mekong. Sampai sekarang, sungai yang terpenting di Kamboja. 9. Laos. Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang jalan masuknya ke wilayahnya tanpa melalui laut. Sebagian besar wilayah Laos merupakan daerah pegunungan dan wilayahnya merupakan dataran tinggi. 10. Myanmar. Myanmar merupakan terbentuknya dari 2 lipatan pegunungan di sebelah barat dan sebuah patahan blok di sebelah timur. Keduanya berjajar dari utara ke selatan. Jajahan sebelah barat mencakup deretan pegunungan Leta, Bukit Chin, dan pegunungan Arakan Yoma yang diliputi hutan-hutan lebat. Berikut ini ialah kegiatan ekspor dan impor ekonomi negara-negara ASEAN. 1. Malaysia. Malaysia merupakan komoditas utama ekspor, pertanian, dan hasil tambang sebanyak 40% dari penduduk Malaysia bekerja sebagai petani. Dan hasil pertanian yang utama ialah kelapa sawit, kopra, teh, karet, lada, dan padi. Kelapa sawit menjadi salah satu komoditas ekspor utama. Selain itu, hasil tambang yaitu timah menjadi komoditas utama ekspor Malaysia. 2. Singapura. Penduduk Singapura sebagian besar bekerja di bidang perdagangan dan industri. Kegiatan perdagangan menjadi jantung perekonomian di Singapura. Pelabuhan Singapura menjadi jalur transit barang-barang dari negara-negara di kawasan dunia. Nah, hal inilah yang menjadi sumber devisa yang cukup besar bagi Singapura, yaitu mesin dan peralatan termasuk elektronik dan komunikasi, obat, dan kimia lainnya. 3. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan hasil minyak bumi dan gas alam yang menjadi sumber devisa terbesar negara di Asia. Brunei Darussalam, negara di Asia Tenggara yang kaya dengan pendapatan per kapita penduduknya paling tinggi. Nah, negara ini memiliki istana yang besar dan megah. Komoditas ekspor utamanya ialah minyak mentah, produk-produk perminyakan,
dan serta gas alam. 4. Thailand. Ekonomi penduduk Thailand yaitu pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perindustrian. Thailand dikenal sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena negara ini menghasilkan beras dalam jumlah besar. Thailand juga menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang berkualitas baik. Hasil perkebunannya ialah kayu jati, dan hasil tambangnya adalah timah dan mangan. Penghasilan devisa utama Thailand adalah dari industri pariwisata. Tahukah kalian, Thailand dikenal sebagai penghasil durian di Asia Tenggara. 5. Myanmar. Myanmar adalah negara agraris dengan mata pencaharian sebagai besar penduduknya adalah bertani. Hasil utama pertanian Myanmar adalah padi. Selain pertanian, kegiatan ekonomi lainnya adalah perkebunan, pertambangan. Hasil perkebunan Myanmar adalah tebu dan kayu jati. Hasil pertambangannya adalah seng, tembaga, emas, perak, timah, dan minyak bumi. Selanjutnya ialah asal-usul julukan beberapa negara di Asia Tenggara. Yuk kita cari tahu. 1. Indonesia, negeri Zamrud Khatulistiwa. Indonesia dijuluki negeri Zamrud Khatulistiwa karena terletak di bagian bawah garis Khatulistiwa. Indonesia juga merupakan negara kepulauan karena terdiri dari ribuan pulau dan kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam inilah yang membuat Indonesia terlihat seperti kehijauan seperti batu zamrud. 2. Thailand, negeri gajah putih. Thailand dijuluki negeri gajah putih karena gajah putih merupakan simbol kerajaan di Thailand dan gajah putih merupakan hewan nasional dari Thailand. Oleh sebab itu, Thailand dijuluki The Land of Smiles atau negeri penuh senyuman. Itu karena masyarakat Thailand dikenal ramah. 3. Brunei, negeri penuh harta yang tak terduga. Brunei Darussalam terletak di utara Pulau Kalimantan. Luas negara yang satu ini memang kecil, tapi termasuk negara paling kaya di dunia. Kekayaan negara ini berasal dari gas alam dan minyak bumi. Brunei juga dijuluki The Land of Unexpected Treasure atau negara dengan kekayaan yang tak terduga. 4. Negeri sejuta gajah. Laos dijuluki negeri sejuta gajah karena nama negara berasal dari kata lenseng yang artinya gajah. Gajah juga merupakan hewan yang dianggap suci oleh masyarakat Laos dan dipercaya juga membawa kemakmuran. 5. Singapura, negeri singa. Singapura dijuluki The Land City atau negeri singa karena Singapura berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Singhapura yang artinya tanah surga. Nama itu didapat dari pendiri kerajaan Singapura yakni Sang Nila Utama. Nah, itu tadi ialah asal-usul 5 negara di Asia Tenggara. Yuk kita cari tahu asal-usul negara-negara lain. Nah, itu tadi pembahasan materi yang bertemakan unsur fisik dan unsur sosial Asia Tenggara yang ada di SMP kelas 9 semester 2. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan materinya? Nah, cukup sekian ya materi hari ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.